mobilnya siapa ini? Insiden terbakarnya mobil jenis City Car di depan minimarket di Jalan Raya Desa Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera amatir pengendara. Api terlihat membakar seluruh bodi kendaraan hingga membuat karyawan minimarket panik. Ya Allah, Ren. Mereka pun berusaha memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit damkar Pemkab Situbondo datang di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan, sebelum kejadian pengemudi mengisi BBM di SPBU tidak jauh dari minimarket. Kemudian sang sopir berhenti dan memarkir kendaraan di depan minimarket, tapi tiba-tiba ada percikan api dari mobil dan langsung membakar kendaraan. Akibat kebakaran yang viral di media sosial ini, sang sopir mengalami luka bakar cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang penyimpanan wallpaper yang berada di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang karena gudang yang terbakar berada di belakang rumah mereka. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api diketahui dari ruang tengah gudang dan menyambar ke seluruh isi gudang. Ceritanya Pak? Dari sini, dari tengah sana. Dari tengah. Dari tengah. Dari tengah. Karena apinya kemari, jadi ya di sini. Langsung nyamber semuanya. Semuanya. Yang mana nih? Di sini. Ini wallpaper kan. Satu gudang aja. Ya. Hingga sore ini api masih membakar gudang dan 18 unit mobil pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api. Halo Aulia, bagaimana hari ini? Hari ini ya seru sekali, senang menyambut weekend hari Sabtu. Kalau saya sedih. Kenapa sedih? Timnas kalah. Timnas kalah. Kemarin Cikal nobar. Nobar. Kan Aulia juga nobar kan? Aku nggak nobar. Oh, tapi hangout. Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena kemarin hujan deras juga ya Cikal ya. Waktu laga Timnas ini kan sempat sebelumnya tuh hujan. Yap. Dan memang mungkin walaupun Timnas belum bisa berhasil melawan Jepang, tapi kita yakin pasti Timnas ini sudah berjuang semaksimal mungkin. Ya kalau penontonnya pesimis ya itu kan bisa memunculkan aura negatif juga untuk Timnas. Jadi kita tetap optimis bahwa nanti lawan Arab Saudi kita harusnya bounce back, bisa meraih poin karena cukup 9 poin sebetulnya Indonesia sudah bisa lolos ke tahap selanjutnya. Ajakin aku nobar ya? Saya pikir-pikir dulu ya. Oke. Karena saya banyak pertimbangan untuk mengajak orang. Oh gitu. Oke, siap. Oke, kita sapa dulu. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang tentunya menghadirkan sejumlah informasi terhangat hari ini bersama saya Cikal Mutazam. Dan saya Aulia Wardani. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Kita awal informasi Sindo Today hari ini pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian abu vulkanik mencapai 2.500 meter disertai lava pijar dan gemuruh. Sementara ratusan wisatawan asing tiba di Pelabuhan Beno, Bali akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi. Kedatangan wisatawan asing itu memberikan dampak positif bagi pariwisata Bali. Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat pagi. Abu vulkanik dengan ketinggian kurang lebih 2.500 meter ini keluar dari atas puncak gunung. Abu dengan intensitas tebal bergerak ke arah barat daya dan barat.
Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat dan pengunjung di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Sementara ratusan wisatawan asing dievakuasi lewat jalur laut karena aktivitas Bandara Internasional Komodo dihentikan akibat erupsi gunung. Kedatangan wisatawan ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi pariwisata di Bali. Sebab sebagian besar di antara mereka memilih untuk melanjutkan liburan di Bali sambil menunggu jadwal penerbangan ke negara asalnya. Pemerintah bersama Dinas Pariwisata di Bali berupaya memberikan layanan kepada mereka, di antaranya menyediakan angkutan menuju hotel dan mengerahkan puluhan mahasiswa perhotelan dan pariwisata untuk membantu wisatawan yang kesulitan mendapatkan akomodasi selama di Bali. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dan Bali, Tim Liputan melaporkan. Pemukiman warga di Kecamatan Suwo, Lampung Barat, Lampung luluh lantah diserang kawanan gajah liar. 20 rumah dan 1 mobil hancur akibat dirusak kawanan gajah tersebut. Kawanan gajah itu meluluh lantakan perumahan warga. Kawanan gajah yang datang malam hari itu langsung diusir warga dengan menggunakan bunyi-bunyian dan lampu. Akibat kedatangan kawanan gajah itu, 20 rumah warga rusak. 5 diantaranya rusak parah hingga tak bisa ditinggali. Salah satu mobil warga dirusak dihancurkan kawanan gajah tersebut. Hingga kini polisi maupun pihak berwenang bersama masyarakat terus melakukan pemantauan dan upaya menghalau kawanan gajah agar tidak kembali ke pemukiman warga. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan diri, terutama di malam hari. Diduga kawanan gajah itu masuk ke perkampungan warga untuk mencari makan. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngatung melaporkan. Seorang anggota polisi tertembak saat meringkus 2 pencuri kendaraan bermotor di permukiman warga di Cengkareng, Jakarta Barat. 1 pelaku kabur, sementara 1 pelaku lainnya berhasil ditangkap. Dalam rekaman CCTV, 2 pencuri sepeda motor memasuki halaman sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka hendak mencuri sepeda motor yang terparkir. Namun tiba-tiba datanglah 2 anggota polisi yang tengah memburu kedua pencuri. Aksi saling tembak pun terjadi. Namun saat berupaya menangkap pelaku, salah seorang polisi tertembak. 1 pelaku berhasil ditangkap sementara 1 pelaku lainnya kabur. Menurut warga, aksi pencurian sepeda motor di permukiman mereka baru kali pertama terjadi. Warga pun lebih waspada dalam menjaga keamanan rumah. Saya lagi dengar bunyi letusan gitu, terus orang-orang nggak berani pada keluar. Terus nggak lama, istilahnya orang udah banyak, baru saya juga keluar gitu. Letusan apa tuh, Pak? Kayak senapan sih. Saya pikir awalnya tadi kayak petasan, kayak gitu. Lalu? Totonya pas lihat ada yang ngegeletak 1 orang. Siapa itu, Pak? Pegang nggak motor Mbak Suci? Kedua pelaku merupakan sindikat curanmor yang tengah diburu polisi. Adapun polisi yang terluka akibat tertembak kini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Penyanyi Reza Artamevia dan 1 orang rekannya berinisial RA dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada Jumat siang. Kronologi bermula saat Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah melakukan pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu.
Kecewa, pelapor melayangkan somasi dan meminta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan ke Mapolda Metro Jaya, Reza tidak juga mengembalikan uang. Menurut pelapor ya dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru mengatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan oleh IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ininya tadi tuh sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Hal ini karena Reza telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Saat ini Reza Artamevia telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes bertekad untuk bangkit dari kekalahan kontra Jepang. Sementara punggawa baru Timnas Kevin Dix tampaknya tidak cedera serius saat ditarik jelang turun minum. Selesai laga, Itzes mengatakan sangat menyesali hasil akhir pertandingan, terutama karena Garuda sudah memulai laga dengan bagus, tetapi dihukum oleh para pemain Jepang yang memang memiliki kekuatan tim. We lose today, but now it's important just to reflect and to review what we can do better. And yeah, we still have a lot of games to go, so we never give up and never lose the hope. What message do you have for the Indonesian fans who came up today? Yeah, I already said it also after the game. We appreciate all the support and all the love we always get from the people. So now it's just for us to give something back to everybody, and yeah, hopefully we can do that the next game, and let's see what happens. Thank you. Thank you, Jay. Thank you. Yeah, disappointing result. We hoped and fight for more, but it didn't work out the way we wanted, of course. What message do you have for the Indonesian fans? I'm sure they were supporting and behind you as well. Yeah, we thank them for everything, but it's time to give a little bit more back from our side. Looking ahead to Saudi Arabia game, what do you think the changes will be necessary to make? I think we need to fight more. Timnas Arab Saudi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat malam. Arab Saudi akan menghadapi Timnas Indonesia pada 19 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Para pemain Arab Saudi menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Diketahui Arab baru menyelesaikan pertandingan lanjutan dari grup C melawan Australia. Arab Saudi dan Australia bermain tanpa gol. Selanjutnya Arab Saudi akan melawan Timnas Garuda pada 19 November mendatang. Karena kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.
Pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Halo, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan juga Aulia di studio. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini memang untuk beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan, baik itu dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Ragunan, kemudian untuk kendaraan dari Fatmawati yang keluar tol juga pada pagi hari ini cukup padat, namun tidak menimbulkan kepadatan yang cukup signifikan. Aktivitas masyarakat tetap terjadi seperti biasanya. Prediksi kami peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga siang nanti. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke arah Cilandak maupun yang akan mengarah ke Ragunan ini juga. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda juga dengan kendaraan lainnya. Kemudian pemirsa, kami juga menginformasikan berhubung dengan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, kami menghimbau bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu memeriksa kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan. Kemudian bawalah surat-surat kendaraan Anda apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk arus lalu lintas dari arah Ragunan sendiri yang akan mengarah ke Pasar Minggu pada pagi hari ini dalam keadaan ramai, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Ragunan yang akan mengarah ke arah Fatmawati juga dalam keadaan ramai lancar. Pemirsa, mengingat cuaca ibu kota DKI Jakarta yang akhir-akhir ini sering diguyur hujan, bagi pengendara roda 2 tentunya Anda untuk selalu membawa jas hujan Anda, dan namun kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian bagi yang Anda yang akan beraktivitas tentunya pada hari ini berhati-hati, pastikan wilayah yang Anda lintasi nanti jalurnya tidak bermasalah sehingga perjalanan Anda aman sampai di tujuan. Kemudian Aulia dan juga Cikal, saya juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri. Selama kurun waktu 1 kali 24 jam, kasus laka lantas terjadi sebanyak 220 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 31 orang, korban luka berat sebanyak 23 orang, dan korban luka ringan 275 orang. Dari 220 kasus laka lantas tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kemudian juga pemirsa, mengingat tingkat kejadian laka lantas ini sangat tinggi perharinya, untuk itu pemirsa kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian jangan lupa untuk pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, tentunya patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Aulia dan Cikal, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi membongkar kasus perdagangan orang di sebuah apartemen di Kota Depok, Jawa Barat. 1 dari 5 pelaku yang ditangkap berperan menawarkan korban ke warga negara asing dengan tarif jutaan rupiah.
Polres Depok, Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di sebuah apartemen di Depok. Penangkapan kelima tersangka berawal dari ditangkapnya pelaku Bella Saskia. Sehari kemudian, 4 tersangka yang ditangkap yakni Riva Ramdhani, Reza Azari, Muhammad Fahmi, dan Maulan Akbar. Hasil pemeriksaan, 1 pelaku berperan mempromosikan wanita yang hendak dijual ke lelaki Dumbelang lewat media sosial. Dalam bisnis ini, para pelaku mempekerjakan korban untuk berkencan dengan warga asing dengan tarif 3 juta rupiah untuk sekali kencan. Setiap kali mereka memperdagang orang, ini dikenai biaya sekitar 3 juta rupiah. Jadi dijual dengan harga 3 juta rupiah dan ini spesialisasi dilakukan terhadap orang asing. Dengan barang bukti pesan singkat dan alat kontrasepsi, para tersangka dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang atau Eksploitasi Anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pengusaha klub malam Ivan Sugianto kini harus berhadapan dengan hukum buntut aksinya melakukan intimidasi ke seorang siswa SMA yang dipaksa bersujud dan menggonggong. Tak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Ivan ditangkap tim gabungan di Bandara Juanda dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Diduga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya, Ivan, pengusaha klub malam ini, memaksa siswa SMA meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, minta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan meminta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK diketahui telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Tim Liputan melaporkan. Gara-gara kecanduan judi online, sekitar 100 orang dirawat di RSCM Jakarta. Ya, untuk memberantas judi online, pemerintah memblokir 10.000 rekening terkait judi online. Upaya pemberantasan judi online terus berlanjut. Selain penindakan kepada bandar judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bekerja sama dengan OJK melacak rekening yang dicurigai terkait dengan judi online. Hingga saat ini, pemerintah melalui OJK telah memblokir 10.000 rekening terafiliasi dengan judi online. Dalam waktu dekat, OJK juga akan memfasilitasi pusat anti penipuan online untuk menangani kasus-kasus penipuan perbankan hingga toko online. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu, karena mengalami gangguan mental akibat ketergantungan judi online, sekitar 100 orang harus dirawat di RSCM Jakarta. Harapan menang melalui judi online hanyalah palsu belaka. Seorang pembuat website judi online yang tertangkap di Bogor mengatakan judi online tidak akan menguntungkan para pemain karena kemenangan telah direkayasa hanya untuk para bandar. Ya, tapi menangnya di bandar ya? Iya, udah pasti Pak. Ada kemenangan, mungkin itu cuma sesaat Pak. Nanti akan kalah juga Pak. Ah ya, maksudnya yang menang siapa? Pasti bandar Pak. Pasti bandar ya? Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini salah satu langkah saya memulai dari aspek penanganan kesehatan, dari situ terbongkar ternyata semua
Ibu Siska menjelaskan sangat detail dengan data-data yang akurat bahwa judi online ini betul-betul national disaster ya, kerusakan nasional yang harus kita atasi bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab sebagai menteri, juga daripada kalau pulang dimarahin istri terus. Karena judi online tidak segera bisa kita atasi bersama. Saya kira itu mungkin langsung tanya jawab saja sebelum Bu Siska menjelaskan nanti menambah penjelasan dari. Saya bisa menengok saudara-saudara kita yang menjadi pasien di unit psikiatri. Saya ketemu seorang pasien yang sudah sehat, juga menjelaskan bagaimana kecanduan dan akhirnya sempat pulang pergi dari rumah sakit ini, kambuh lagi, diatasi lagi, alhamdulillah akhirnya sembuh. Dan juga masih banyak pasien-pasien yang datanya amat sangat banyak di seluruh Indonesia. Pemirsa, Kepala Rutan Salemba dinonaktifkan usai 7 tahanannya kabur. DPR dan polisi juga terus menyelidiki alasan matinya CCTV di Rutan Salemba saat kejadian. Saya jadi kepala divisi. Kepala divisi apa? Mas tangga, Bang. Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba yang mengambil cuti tepat saat ke-7 tahanan kabur. Akibatnya, Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba pun tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Rencananya Komisi 13 akan membentuk panitia kerja atau panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Salemba. Rutannya sedang di off kan, quote unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot gitu. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Sebelumnya 7 tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salemba. Mereka menjebol tralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Hingga kini polisi masih mencari ke-7 tahanan yang kabur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, identitas salah satu tahanan yang kabur ternyata sudah terungkap. Ia adalah gembong narkoba bernama Murtala Ilyas yang mengendalikan narkoba rute Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Murtala Ilyas ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada Maret 2024 bersama 6 rekannya. Dari rumahnya, polisi mengamankan 110 kg narkotika. Murtala adalah gembong narkoba yang mengendalikan peredaran rute Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Murtala ternyata adalah seorang residivis. Ia pernah ditangkap pada 2016 atas tindak pidana pencucian uang. Asetnya senilai 144 miliar yang didapat dari penjualan narkoba disita negara. Murtala divonis Pengadilan Negeri Biren Aceh hukuman 19 tahun penjara. Murtala tak tinggal diam. Ia langsung ajukan banding atas vonisnya. Banding Murtala diterima. Pengadilan Tinggi Banda Aceh memangkas vonisnya jadi 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Begitu keluar penjara, rupanya Murtala tak kapok. Lagi-lagi ia terlibat dalam penyelundupan narkoba. Terhitung 3 kali Murtala selundupkan narkoba dari luar negeri. Viral video warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang diduga pesta narkoba. Ya, terkait hal tersebut petugas mengaku kecolongan. Mati, sumpah mati, aku.
Nampak video viral, sejumlah penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi musik remix. Terkait hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengaku pihaknya kecolongan karena adanya ponsel yang masuk ke dalam kamar warga binaan di Lapas Kelas 2 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, setelah dilakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan yang ada dalam video, tidak ditemukan adanya penggunaan narkoba. Jadi ketika ada yang kelihatannya seperti pesta ekstasi, itu nggak benar. Jadi memang kelemahan kita ada handphone yang dibuat musik yang begitu besar seakan-akan mereka sedang on. Belakangan diketahui video viral tersebut dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama Robi Adriansyah, di mana yang bersangkutan sudah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman disiplin berat. Ada seorang pegawai namanya Robi yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai Lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, pakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Atas peristiwa ini, pihak Kanwil telah melakukan razia di seluruh lapas yang ada di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa kembali terulang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dibukanya posko lapor Mas Wapres membuat antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahannya mulai ramai. Ya, puluhan orang mengantre untuk dapat masuk ke dalam posko lapor Mas Wapres yang berada di Istana Wakil Presiden di Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat. Posko lapor Mas Wapres yang berada di kantor Istana Wakil Presiden di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi dipenuhi puluhan masyarakat. Mereka hendak melakukan aduan atau laporan permasalahan yang dialami langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puluhan warga ini tertahan di gerbang masuk Istana Wakil Presiden untuk mendapat nomor antrian. Kuota terbatas membuat banyak warga tidak bisa meneruskan laporannya. Dari seluruh Indonesia, warga datang langsung ke Jakarta untuk melapor. Salah satunya masyarakat yang datang untuk melapor posko lapor Mas Wapres adalah Ambrosius yang datang langsung dari Papua. Mewakili masyarakat adat di Papua, Ambrosius ingin melaporkan tindakan pencerobotan tanah adat yang terjadi di beberapa wilayah di Papua oleh sebuah perusahaan. Seorang ibu lanjut usia yang berasal dari Surabaya juga niat datang sendiri untuk menanyakan terkait program pelunasan utang dari pemerintah. Yang pertama itu mendesak Presiden untuk mencabut izin-izin perusahaan yang masuk di Papua, yang mana itu menghancurkan eksistensi orang Papua, khususnya masyarakat adat ya, dan izin-izin yang bermasalah. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang selain kelapa sawit maupun beberapa perusahaan yang lainnya itu bermasalah karena tidak memenuhi standar. Saya kan punya pinjaman, utang, tidak bisa bayar. Saya suruh melunasi sama Pak Presiden, tidak bisa bayar, sudah tua. Posko lapor Mas Wapres sendiri dibuka setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi di kantor Istana Wakil Presiden Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Posko lapor Mas Wapres memberikan kuota sebanyak 60 pelapor yang bisa diterima di posko lapor Mas Wapres. Wapres Gibran Rakabuming Raka berjanji seluruh aduan akan langsung ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Steven Patinama, Tri Julianti melaporkan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendorong pencatatan soal enterprise atau kewirausahaan sosial di sistem AHU online. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum meresmikan layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem AHU online. Sistem pencatatan ini memungkinkan para pelaku social enterprise untuk memperoleh status badan hukum serta terdaftar dalam kategori khusus di dalam sistem AHU online. Pencatatan di AHU online merupakan pengakuan pemerintah bagi pelaku usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan. Kontribusi ini bertujuan pada pembangunan berkelanjutan atau Social Development Goals atau SDG. Meningkatkan lagi. Sebenarnya ini terlalu berbeda dengan pencatatan persekutuan modal yang sudah ada. Dalam arti kata perseroan terbatas, layanannya sudah ada.
Cuman satu aja, dia harus menambah satu macam terkait dengan 17 goal yang harus dicapai dalam SDGs tadi. Take the first step, kita ambil suatu action. Apa action itu? Yaitu membuat pencatatan sosial. That is the first step, itu adalah action pertama. Kemudian, sebagaimana tadi sampaikan Pak Menteri, perusahaan-perusahaan akan mendaftar untuk dapat di-recognize atau diakui sebagai social enterprise untuk kemudian mendapatkan investasi dan impact investors, potential impact investor, dan juga insentif-insentif dari pemerintah. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama tim Rido. Adapun kampanye akbar kedua tim Rido akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Pasangan Cagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasangan nomor urut 3 ini juga mendapat dukungan dari relawan Bravo 5. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pramono dan Rano Karno langsung disambut hangat Anies Baswedan. Ketiganya kemudian berdiskusi. Berlangsung akrab, pertemuan ini membicarakan masa depan kota Jakarta. Pertemuan ini bisa meningkatkan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno jelang Pilkada Jakarta. Selain itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano Karno juga menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Bravo 5. Kedatangan paslon nomor urut 3 Pramono dan Rano disambut hangat pengurus relawan Bravo 5 di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang. Relawan Bravo 5 mendeklarasikan dukungan penuh kepada pasangan Pramono Sidul dalam Pilkada Jakarta. Dengan dukungan relawan Bravo 5, Pramono maupun Rano Karno yakin menang 1 putaran. Menjelang selesai masa kampanye, ya kita tetap harus bekerja memaksimalkan semangat ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 putaran. Alhamdulillah itu target kita lah. Artinya supaya masyarakat Jakarta sudah bisa menentukan pilihan dan pemerintah DKI sudah bisa bekerja. Jadi Relawan Bravo 5 merupakan kelompok purnawirawan TNI yang dibentuk saat pemilihan presiden 2014. Ormas ini diinisiatori oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Dari Jakarta, Endang Priyono melaporkan. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPD Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak mendatang.
Konsolidasi yang dihadiri Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah ini berkomitmen akan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Benjamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Kami sangat betul-betul menginginkan pasangan Ben Pilar ini menang. Oleh karena itu kami konsolidasikan seluruh kader yang ada di Tangerang Selatan untuk kita berikan pembekalan, untuk kita berikan penguatan-penguatan bagaimana upaya-upaya untuk mengawal proses pemenangan Ben Pilar itu sendiri. Sudah 46 hari saya berkeliling Tangerang Selatan, lebih dari 300 titik. Harapan mereka ke depan Tangsel memang lebih baik lagi. Ya, kemudian yang pertama dari sisi pendidikan. Secara kualitas maupun secara kuantitas mereka mengharapkan ada peningkatan di Tangerang Selatan. Ukuran kita kan rata-rata lama sekolah, memang menjadi target kami untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah kita. Dalam rapat konsolidasi partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini juga menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mendengarkan curhatan warga menjadi salah satu strategi kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Dengan bertemu langsung masyarakat, pasangan Ridho dapat memahami berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi warga sehingga akan diimplementasikan melalui program kerja. Di penghujung masa kampanye Pilkada serentak 2024, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono semakin intensif menyapa masyarakat Jakarta. Kali ini Suswono menggelar diskusi dengan masyarakat khususnya kaum emak-emak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beragam curhatan pun disampaikan utamanya mengenai pemberdayaan UMKM serta peningkatan keterampilan agar kaum emak-emak dapat menambah pundi-pundi ekonomi bagi keluarganya. Jadi mereka berharap memang ada program yaitu permodalan dan alhamdulillah akan Ridho sendiri akan memberikan program yang namanya ketupat ya, kredit tanpa bunga, akses cepat. Mendengarkan aspirasi warga Jakarta juga dilakukan para relawan pasangan Ridho dengan menggelar diskusi curhatin Jakarta di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Diskusi kali ini mengusung tema bangun kota rawat lingkungan serta peran penting anak-anak muda dalam menjaga dan merawat lingkungan di Jakarta. Tentu anak-anak mudanya peduli sama kotanya, ingin lebih banyak space atau ruang yang bisa mereka manfaatkan, bukan hanya sebagai tempat nongkrong, tetapi tempat untuk mereka produktif ya, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa berkumpul, berolahraga. Jadi anak-anak mudanya variatif ya. Para relawan akan terus turun ke masyarakat menampung setiap curhatan hati masyarakat agar nantinya dicarikan solusi melalui berbagai program dan visi misi pasangan Ridwan Kamil Suswono. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru. Informasinya saja, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Menteri Pertanian mengungkapkan hingga saat ini pintu impor susu ke Indonesia masih sangat terbuka lebar. Tercatat angka impor susu meningkat pesat mencapai 81%. Produk susu lokal pun terkena imbasnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka-bukaan terkait dengan kondisi industri susu di Indonesia. Hal ini usai peristiwa maraknya viral peternak susu sapi melakukan aksi protes, mulai dari membuang susu hasil produksinya hingga membagikan secara gratis kepada warga. Aksi protes para peternak dan pengepul susu tersebut lantaran adanya pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan. Mentan Amran mengungkapkan pada era krisis finansial 1998 silam, pemerintah merevisi peraturan presiden yang mewajibkan penyerapan susu lokal.
Langkah ini berdasarkan pada saran International Monetary Fund atau IMF. Akibat dari revisi peraturan tersebut, pintu impor susu terbuka lebar. Tercatat hingga tahun 2024 ini, angka impor susu pun meningkat pesat sebesar 81%. Imbasnya produk susu lokal terkena dampaknya. Di sisi lain, untuk meningkatkan produktivitas dan penyerapan susu dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan aturan mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Pemerintah memastikan produksi susu lokal akan diserap 100% demi menjaga keberlangsungan para peternak sapi. Badan Pusat Statistik mencatat impor susu pada Oktober 2024 naik 7% yang didominasi susu bubuk dari Selandia Baru. Indonesia tercatat masih terus mengimpor susu yang kebanyakan dilakukan sebagai bahan baku susu krim dan juga bubuk. Di tengah polemik penyerapan susu dari peternak lokal, Badan Pusat Statistik mencatat impor susu pada periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 257,3 ribu ton. Impor produk bahan baku susu tercatat naik 7,07% secara tahunan. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyastuti mengungkapkan impor susu didominasi oleh produk bahan baku susu krim dan bubuk. Sementara produk susu segar terbilang kecil. Sementara dalam 5 tahun terakhir, impor susu tertinggi pada 2022 yang mencapai 338,53 ribu ton. Volumenya adalah sebesar 257,3 ribu ton. Itu naik kira-kira 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023. Nah, kalau kita lihat data yang ada di dalam layar, kan terlihat secara bulanan Oktober 2024 dibandingkan September 2024 ini bulanan naik. Secara tahunan juga naik. Sebagian besar impor susu Indonesia tentunya dalam bentuk milk cream atau dan juga susu bubuk. Susu impor tersebut sebagian besar berasal dari 3 negara, yaitu Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Australia. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan terus dioptimalkan oleh pemerintah. Kementerian Sosial dan Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal sepakat berkolaborasi memadankan data keluarga miskin agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sepakat menaikkan Memorandum of Understanding atau MOU kerjasama terkait pengentasan kemiskinan. Kesepakatan ini bertujuan menghilangkan ego sektoral antar kementerian. Peratangan MOU ini sebagai langkah awal dengan memadakan data kedua kementerian agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kerjasama kedua kementerian melalui MOU ini akan menyasar upaya pemberdayaan produktivitas masyarakat secara bersama untuk percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh daerah pedesaan. Di sisi lain, Kementerian Sosial dan Kementerian PDT juga akan bersama-sama memadukan dan mensinergikan data serta melakukan verifikasi data penduduk miskin agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan akan memperkuat dan memperluas upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Menurut Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci dalam upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Terlebih lagi, pemberdayaan melalui BUMDes akan dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pedesaan dan daerah tertinggal. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk terus bersinergi memadankan data agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Di sisi lain, MOU kerjasama ini juga bertujuan untuk menghasilkan ego sektoral antar instansi agar upaya percepatan pengentasan kemiskinan bisa dimaksimalkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia di berbagai sektor bisnis. Ya, hal ini disampaikan Presiden saat berpidato di KTT APEC Kamis waktu setempat di Lima, Peru.
We open the health sector for foreign health companies. We are opening our education sector. We invite foreign universities to open campuses. We are inviting foreign hospitals to open their branches in Indonesia. We are going forward with more incentives. We have created several special economic zones. We calculate that we need investment of around $600 billion, and we invite foreign participants to come in and take part. So, ladies and gentlemen, Indonesia is open for more business. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengklaim Indonesia akan bisa swasembada energi ke depannya, khususnya energi bersih. Terbentang dari barat ke timur, Indonesia punya berbagai potensi sumber energi terbarukan. We have the fortune of being able to, in a few years, be completely self-sufficient in energy. Self-sufficient in green energy. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewables. We have the largest geothermal potential. I think 60% of the world geothermal energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru, Palacio de Gobierno, Kamis pukul 2 waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru, Palacio de Gobierno, Kamis pukul 14.00 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Peru atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika yang pertama kali diberikan pada tahun 1821. By awarding me the Grand Collar de la Orden El Sol del Peru is a great honor. Thank you very much, Madam President. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa, namun bagaimana rasanya menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Bagi pecinta olahan sapi di Jakarta Barat, terdapat kedai makan legendaris yang lebih dari 50 tahun yang menyajikan sop kaki dan juga sum-sum sapi. Tapi ada yang lebih berbeda nih, Aulia dan juga pemirsa di sini. Sum-sum sapinya berukuran besar dan langsung bisa digigit tanpa menggunakan sedotan.
di Jalan Taman Sari 6, Jakarta Barat, kedai legendaris ini sudah berdiri 50 tahun. Kedai ini menyajikan sop kaki sapi dan sumsum yang rasanya gurih menggugah selera. Saya pun langsung bertemu dengan Pak Oji, sang pemilik kedai, dan langsung melihat bahan-bahan yang digunakan. Filmnya asli dari tulang sapi, Bu. Mana? Wah, ini gede banget. Selain sumsum ada apa lagi tuh? Ada, Bu. Ada urat, ada daging, ada kaki. Nah, ini lagi viral nih, telapak, Bu. Ini telapak kaki sapi. Iya, Bu. Semuanya dari kaki sapi semua, Bu. Pak Oji menggunakan bahan-bahan segar dengan daging pilihan yang sebelumnya sudah dimasak hingga empuk. Nah, ini dia sajian sop daging, sop sumsum, dan perkedel kentang yang berbentuk bulat. Nah, sobat makan, lihat nih, wah, sumsumnya gede banget. Dan biasanya kalau kita makan sumsum itu kan dihisap gitu kan pakai sedotan. Nah, ini sumsumnya udah dikeluarin, jadi kita tinggal makan. Yuk, langsung kita coba. Nih, lihat sumsumnya langsung bisa dipotong dan dikunyah lembut banget. Isian sop daging dengan kuah kuning ini sangat melimpah. Terdapat potongan daging, tomat, daun bawang, kentang, serta kerupuk emping. Wah, ini perkedelnya definisi renyah di luar tapi lembut di dalam. Karena kentangnya itu lembut dan luarnya itu krenyes crispy gitu. Jadi enak banget dan bener cocok, pas banget untuk dijadiin makanan pendamping dari sop sumsum dan juga sop daging ini. Enak banget beneran. Kita makan lagi yuk. Satu porsi sop di kedai ini dijual mulai harga Rp27.000. Kedai yang buka sejak pagi hingga pukul 3 sore ini pun selalu ramai pembeli. Bagi Anda pecinta sop sapi, kedai legendaris ini bisa menjadi referensi. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Irian Syah, dan Dandi Bernadi, Ainis melaporkan. Menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa, namun bagaimana rasanya jika menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Ya, di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto terdapat wisata danau berbisik. Pengunjung bisa menikmati suara gesekan daun pepohonan di atas perahu sambil menikmati aneka kuliner. Di Lembah Bukit Penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, danau berbisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Trawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu, layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merogoh kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ya di sini ya. Jadi overall sih sangat memuaskan. View-nya juga bagus. Lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tantangannya naik perahu, cuman dari tergantung anginnya aja sih. Kalau anginnya kuat, kita meskipun dayung kuat tetap kalah sama angin. Tapi kami coba menampilkan danau. Kami punya danau. Ya, ini kita namakan danau berbisik. Dari danau berbisik itu dari suara angin yang bapaknya hembus ini. Jadi seolah-olah danau itu berbisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga. Merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu bisa dinikmati juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Punya hobi menanam tanaman hias tapi lahan terbatas, Anda bisa mencoba seni terarium. Ya, ini adalah seni menata dan untuk menghilangkan stres. Halo pemirsa, bagi sebagian orang,
Menanam tanaman adalah menjadi sebuah hobi. Nah, apabila Anda termasuk ke dalamnya, Anda harus mencoba teknik terarium, yakni menanam tanaman hias dalam sebuah wadah. Saya akan coba di Potland Indonesia. Yuk! Terarium berasal dari kata terra, artinya bumi, dan arium yang berarti wadah. Terarium merupakan seni menanam tanaman dalam sebuah wadah yang kini semakin digemari, terutama di kota-kota besar dengan lahan yang terbatas. Terarium dapat mensimulasikan kondisi alam sebenarnya dalam media kaca atau wadah, seperti ekosistem gurun, padang rumput, hutan, dan lain sebagainya, lengkap dengan elemen tanaman, mikroorganisme, dan media tanamnya. Terdapat dua jenis terarium, yakni sistem basah dan kering. Sistem basah dengan teknik sungkup atau wadah tertutup cocok untuk tanaman basah, tanaman rambat, rumput liar, dan lumut. Sementara sistem kering, teknik yang tidak ditutup dan cocok untuk tanaman gurun sejenis kaktus. Oke, semangat ya. Kita bakal coba untuk membuat terarium. Ini ada berbagai bahan, ada media tanamnya, Mbak Ika ya? Ada media tanam. Ada media tanam, terus juga ada toolsnya, ada alat-alatnya, dan yang paling penting ada Jarnya. rium ya, atau wadah. Oke, kita coba. Seni terarium bermanfaat untuk melatih konsentrasi, kreativitas, dan imajinasi sebagai menghilangkan stres serta melatih fokus anak. Kalau kita nggak siram, dia jadi nanti mengkerdil gitu. Jadi kita nggak repot harus sering trimming gitu. Nah, sedangkan untuk yang kita pakai di wet, itu tanaman-tanaman yang jatuhnya tuh kayak kaktus, sukulen, kayak gitu. Iya, ada yang kering, ada yang basah. Baru pertama kali banget gitu. Menarik banget sih buat healing, oke banget. Kayak gimana ya, kayak lebih tenang, kayak lebih kan di sini udaranya juga sejuk banget kan gitu. Kayak lebih tenang aja sih, kayak santai gitu. Nah, pemirsa, ini dia nih hasil terarium saya. Lumayan kan? Ternyata nggak gampang ya bikin terarium. Perlu ketelitian, kesabaran, dan yang pasti kreativitas. Dan ternyata terarium ini berfungsi untuk self-healing dan juga untuk menghilangkan penat. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu aktivitas Anda untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Saya Camar Henda dan rekan Abdul Roshid dari Tangerang Selatan. Sampai jumpa. Nah, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sido Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Multazam. Dan saya Aulia Wardani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.